Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga limpahan rahmat dan karunia selalu menyertai kita. Dan anak-anak ustazah yang soleh dan solehah ini selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh ustadz dan ustazah. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu lagi kita dengan materi hari ini, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kita dapat mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. Lalu, kita dapat menjelaskan cara menulis laporan wawancara dengan baik serta kita dapat menulis laporan hasil wawancara. Dan juga kita dapat mengaplikasikan surah At-Tauha ayat 43-44 dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anak ustazah yang hebat, sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian wawancara. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Hebat! Oke. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, sekarang kita akan mengetahui siapa narasumber. Masih ingat kan? Iya, narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Bisa juga narasumber itu adalah orang yang menjawab semua pertanyaan kita. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Jadi, jika kita ingin mewawancarai seseorang, kita harus tahu atau kita harus memilih narasumber yang tepat. Dan narasumber yang tepat adalah narasumber yang memiliki syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik dan mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Ya, itu tadi syarat-syarat narasumber ya. Selanjutnya, sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Nah, sebagai pewawancara juga harus mempunyai sikap yang baik. Yang pertama adalah memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Ya, selanjutnya
meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan mengucap terima kasih setelah melakukan wawancara. Nah, itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara ya anak-anak. Oke. Di dalam Al-Quran terdapat surah yang berkaitan dengan wawancara loh, yaitu surah At-Thaha ayat 43-44 yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena benar-benar dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Anak-anak ustazah yang cerdas, kita tahu bahwa Fir'aun itu adalah raja yang sangat jahat dan sangat kuat ya. Sangat ditakuti oleh para rakyatnya. Nah, tetapi Allah memerintahkan hambanya untuk tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan. Bahkan Allah menyuruh hambanya, walaupun Fir'aun itu orangnya sangat kasar, sangat jahat, Allah memerintahkan hambanya untuk berbicara dengan kata-kata yang lemah lembut. Di sini lemah lembut juga bisa diartikan dengan kata-kata yang sopan. Nah, begitu juga dengan kita. Saat kita mewawancarai narasumber, kita juga harus bersikap atau menggunakan bahasa yang lemah lembut atau santun. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mewawancarai narasumber, terlebih dahulu kita membuat daftar pertanyaan wawancara. Ya. Nah, pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Ya. Kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara adalah, bisa dilihat ya, apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, siapa. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang fungsi pertanyaan atau fungsi kata tanya ini ya. Oke anak-anak, saat wawancara sebaiknya kita tidak mengajukan pertanyaan lebih dari satu secara langsung. Jadi saat wawancara, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan harus bergantian. Nah, contohnya begini. Ini ada pertanyaan, mengapa penyu itu harus dilepas di laut? Nah, ketika kita bertanya ini, kita menunggu jawaban dari narasumber. Setelah narasumber selesai menjawab, baru kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Contohnya, lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Seperti ini anak-anak. Jadi kita harus bergantian mengajukan pertanyaan kepada narasumber supaya narasumber bisa menjawabnya dengan rinci.
Ya. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dulu ya. Ada pertanyaan umum dan pertanyaan khusus. Pengelompokan ini bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Seperti tadi, Allah memerintahkan kita atau Allah memerintahkan hambanya pergi kepada Fir'aun dengan menggunakan bahasa yang lemah lembut atau santun. Ya. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Nah, itu tadi anak-anak, ketika kita menjadi pewawancara, kita harus berbicara secara santun kepada narasumber tersebut. Setelah kita mengadakan wawancara dan berpamitan, selanjutnya kita melakukan atau kita bisa membuat laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya tidak cuma diingat, melainkan kita catat dalam buku dan bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Nah, itu tadi setelah kita melakukan wawancara, sebaiknya kita catat dan kita tulis hasil laporan wawancara kita. Nah, ini bisa anak-anak ustazah praktekkan atau bisa anak-anak ustazah coba dengan orang tua di rumah ya. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Tetap semangat. Terima kasih. Dan ingat, pesan ustazah selalu berbakti kepada orang tua. Oke? Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.